Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat waktu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada malam hari ini insyaallah kita telah masuk di dalam bulan Dzulqa'dah, di mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali atas izin Allah untuk melanjutkan kajian majelis ilmu kita. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini mendapat rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita diangkat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, jemaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beristirahat dalam 2 bulan, insyaallah kita lanjutkan dengan kajian kita malam hari ini adalah mengambil kitab ilmu dari Imam Mujtahid Imam Al-Ghazali. Dalam suatu kesempatan duduk bersama seperti kita ini bersama dengan murid-muridnya. Pada pertemuan itu Imam Al-Ghazali mempertanyakan kepada muridnya dengan 6 pertanyaan. Dalam waktu lebih kurang 40 menit. Kalau nggak tuntas, ya memang tidak tuntas, nanti kita lanjutkan per bab. Pertanyaan Imam Al-Ghazali yang pertama sekali diajukan kepada muridnya. Siapakah muridnya itu? Muridnya itu kita. Pada saat itu muridnya langsung. Ini dilanjutkan dengan muridnya kita. Apa pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya? Yang pertama, sebab bab ini panjang ya, panjang bahasanya. Yang pertama Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, kira-kira apa yang paling dekat dengan dirimu? Kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya, termasuk kita ya. Apakah yang paling dekat dengan dirimu? Ada yang menjawab, yang paling dekat diri
dengan diri kita, kata muridnya adalah kalau dia beristri, istri, kalau dia bersuami, suami, apalagi orang tua, siapa lagi? Sahabat, siapa lagi? Orang yang berada di lingkungan tetangga, kata muridnya. Dan kita pun mungkin bertanya seperti itu. Siapa orang yang terdekat dengan diri kita? Apa yang terdekat dengan diri kita? Kalau di rumah yang istri dengan anak-anak. Lalu kata Imam Al-Ghazali benar. Benar. Tetapi semua yang kamu lakukan, semua yang kamu katakan itu, istri, suami, anak, sahabat, guru, teman, tetangga, yang kamu katakan dekat itu bisa melalaikanmu. Orang tua lalai kepada Allah disebabkan kesibukan mengurus anaknya. Ini saling berkaitan dengan pertanyaan ini. Suami, istri sibuk sehingga lalai kepada Allah. Masing-masing, ya masing-masing. Lalu ditanyalah oleh muridnya, kalau begitu ya guru, ya Ustaz, apa yang paling dekat yang merisaukan dirimu? Tanya muridnya. Ada yang paling dekat, yang mana manusia sangat banyak lupa terhadap sesuatu itu. Apa itu? Kata muridnya, itu namanya kematian. Namanya kematian, namanya mati, namanya maut. Apa Pak? Apa yang paling dekat dengan diri kita? Maut. Banyak yang nggak tahu kata Imam Al-Ghazali. Padahal Allah sudah berkata di dalam surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kenapa begitu pertanyaanmu ya Ustaz, ya Imam? Kata muridnya, karena kalau tak diingatkan tentang yang namanya maut ini, manusia itu akan sombong. Manusia itu merasa hebat. Manusia itu merasa besar hati. Justru itu kupertanyakan kepadamu. Supaya apa? Supaya sadar bahwasanya yang mau itu sangat dekat dengan dirimu. Kulir ruh, ya Muhammad, kalau ditanyakan tentang ruh, kata Allah kepada Muhammad, aku sangat dekat dengan urat lehermu. Ini apa-apa Allah. Aku sangat dekat dengan urat lehermu. Artinya tak bisa kita lengah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Mustahid, Imam Al-Ghazali ini dapat kita renungkan bahwasanya kita ini sedang diintai, sedang menunggu
yang namanya maut. Karena Allah bilang, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Dan setiap yang bernyawa itu betul tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Innallaha kitaban muajjala, sebagai mana waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya gak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Allah. Apa rahasianya? Kalaulah kita tahu kapan kita mati, kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita tahu kapan kita mati, apa yang terjadi? Masjid Istiqomah ini kurang besar, ya kan? Masjid Istiqomah ini kurang besar. Kalau tahu mati, tetapi Imam Qurtubi sudah menjelaskan. Ini baru satu poin, ya, satu poin itu. Imam Qurtubi menjelaskan tanda-tanda umat Muhammad itu mati, manusia ya, manusia itu akan mati. Tahu, sama itu saya buat. Tetapi dia tidak bisa memberitahu. Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hari sebelum malaikat Israel pencabut nyawa datang mencabut nyawanya, dia berkunjung ke rumah Rasulullah 3 hari. Rasulullah wafat hari, dia berkunjung hari Isnin, 3 hari, dimulai hari Sabtu, Minggu, Senin, ba'da subuh Rasulullah wafat. Rasulullah didatangi malaikat Israel 3 hari, disambut oleh anaknya Fatimah Zahra. Fatimah disambut. Pada awalnya Fatimah nggak tahu, hari pertama datang, bertanya Fatimah kepada Rasulullah. Rasulullah pada itu sedang sakit keras, demam tinggi. Tanda kata Rasulullah, ciri orang-orang mukmin itu, yang beriman itu, yang bertakwa itu, mengikuti apa yang terjadi padaku. Sakaratul mautnya mengikuti contoh yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah. Sakit, macam sakit Rasulullah demam tinggi, sehingga basah baju, basah kening, kepala berkeringat 3 hari. Ada yang mengatakan 7 hari. Tapi yang sakaratul maut itu adalah 3 hari menjelang wafatnya. Datanglah malaikat Israel yang pada awalnya Fatimah nggak tahu. Tapi setelah hari pertama pulangnya berangkat Israel kembali, telah berkomunikasi dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad, menyampaikan salam Allah Subhanahu wa taala, baru disampaikan Nabi kepada Fatimah, itu adalah malaikat Israel. Maka menangislah Fatimah, anaknya, Sematawayang, yang hidup pada saat itu. Apa tandanya? Kata Nabi, ayahanda akan kembali kepada jam yang maha suci. Siapa yang tak nangis? Jadi kalau datanglah malaikat Israel sama kita, Pak, 3 hari, kira-kira cepat. Datang dia nanya, apa yang kita
Habibullah, aku datang utusan Allah untuk melihatmu. Nabi dah tahu. Nabi kita itu sebelum apapun yang datang kepada dia, wahyu telah datang kepadanya. Jadi Nabi dah tahu. Apa kata Nabi? Aku rindu dengan kekasihku. Aku rindu dengan kekasihku, kata Rasulullah. Siapa kekasih Allah? Rasulullah. Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibarat cinta yang tak terputuskan. Itulah. Jadi kata malaikat Israel, kata Rasulullah, aku telah siap. Aku telah siap untuk bertemu dengan kekasihku. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, maka dia katakan, Habibullah, kekasih Allah, Rasulullah. Itulah percakapan antara cintanya Allah dengan Nabi-Nabi begitu dekatkan dengan Allah. Aku sudah siap. Tidak hari. Datang hari kedua, begitu juga. Hari Sabtu. Di hari ketiga, datanglah utusan Allah itu alaihissalam. Aku telah siap untuk mencabut ruh, bahasa kita singkatnya dalam kitab Imam Qurtubi. Siap. Tapi pesan Rasulullah berpesan dia kepada kita ini umatnya apa katanya? Dia satu. Yang pertama pesan dia tidak ingat kepada siapa. Dengan makhluknya adalah ummati. Ada apa dengan umatku? Kata malaikat Israel, pesankanlah. Disaktikan oleh Fatimah Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib sekaligus sahabat dan keponakannya dan sepupu. Apa pesannya kepada kita? Sholat. Tidak ada lain. Jadi kalau lah itu terjadi sama kita, datanglah malaikat Israel kepada kita selama 3 hari. Seperti saya bilang tadi, mungkin kiri kanan jalan tutup. Mungkin bisa jadi pada di dua sebagian, karena nggak ada yang nggak ada yang mau pergi keluar lagi. Tahunya di masjid Istiqomah. Nah, itu kita. Jadi apa maksud Allah menceritakan, mencontohkan itu kepada Rasulullah? Kenapa kepada Nabi kita? Nabi kita menceritakan tentang maut itu. Belum lagi kepada Nabi Daud, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, bercerita Allah tentang maut. Allah menunjukkan, menceritakan, hai Muhammad, ceritakanlah tentang maut itu. Kenapa maut itu? Sakit. Namun demikian sudah diceritakan berulang-ulang tentang maut itu bagaimana sakitnya. Toh masih banyak yang lalai. Saya nggak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ada berapa kali halal bihalal, halal bihalal, halal bihalal, ya, halal bihalal. Jadi bapak-bapak ibu sedikit, itu ada 2 versi sekarang itu. Ada 2 versi kata halalun, ada halalun. Tengok nanti di produk-produk ada 2 itu versi. Satu halal lam alif lam pancing pisah. Yang kedua halalun sambung semua. Mana yang kita pakai? Nah, ada lagi saya lakukan produk, memang sengaja saya cari itu pakai dua-dua. Jadi yang
yang lain tidak mengatakan halal tidak halal. Jadi hati-hati. Jadi halal bihalal. Yang baik dijadikan lebih baik. Seperti dikatakan Allah dalam Al-Quran, halalan thayyibah. Sudah halal thayyib. Itulah maunya kita. Makanya dalam kesempatan beberapa kali dalam halal bihalal saya sampaikan, kita tidak mengkaji tentang halal bihalal, tetapi menjadikan yang baik lebih baik. Kenapa begitu Ustaz? Karena banyak yang sudah dikerjakan perbuatan baik 1 bulan penuh, diadakan suatu acara tak baik. Pada silaturahmi itu adalah baik atau baik. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan, bukan menambah dosa. Kan gitu kan? Nah, halal bihalal memperbaiki yang baik, tambah baik, bukan yang baik menjadi tak baik. Makanya sampaikanlah kaji. Kenapa? Banyak yang sudah lalai. Banyak yang sudah lalai. Lupa dia pekerjaan 2 bulan yang lalu. Sebulan yang lalu Ramadan. Akhirnya apa? Habis putus perbuatan Ramadan. Kenapa? Tidak ingat tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi Rasulullah Allah mencontohkan kepada Rasulullah bagaimana sakitnya sakratul maut itu di berbagai macam hadis. Salah satunya berpisahnya ruh dengan jasad ibarat apa yang pernah didengar Pak? Ibarat kambing hidup-hidup dikuliti. Ibarat itu dicontohkan ke hewan. Sedangkan kita dalam memotong membersihkan hewan ikan mas aja pun harus dimatikan dulu. Jangan lagi ditangkap langsung dibelah, jangan. Dimatikan dulu. Bagaimana cara matikannya? Di kepalanya itu dipukul, dipetok dulu. Ada. Jadi kata Rasulullah, sakitnya mati itu berpisahnya dengan jasad ibarat kambing yang dikuliti hidup-hidup. Apa maknanya? Rasulullah mengingatkan kepada kita umatnya ini, perbanyaklah beristighfar kepada Allah supaya tidak merasakan sakit. Walaupun sakit, tidak ada yang kita tak sakit. Tidak ada yang tak sakit. Rasulullah saja, Habibullah kekasih Allah sakit waktu berpisahnya dengan ruh dengan jasad. Sakit sehingga malaikat Israel pencabut nyawa yang mendekati ruhnya keluar dari jasad tak sanggup melihat bagaimana raut ketiga Rasulullah. Salah satu ciri orang yang bertakwa, yang beriman dan bertakwa itu berpisahnya ruh dengan jasad melalui ubun-ubun, ya, melalui kepala. Ada lagi berpisahnya ruh dengan jasad itu, ruh dikeluarkan dari kuku tangan. Ada lagi yang berpisahnya ruh dengan jasad itu, ruh yang dicabut dari jari kakinya. Mana yang kita mau? Mana yang kita mau? Kira-kira itu yang mana, Bu? Ada kuping, gigi,
mati itu macam betul. Ada yang bagus, kita lihat di tempat tidur, ya, tempat tidur. Walaupun sakaratul mautnya sudah berbulan-bulan, ya, sakaratul maut itu sudah berbulan-bulan. Ada yang hitungan menit, hitungan jam merasakan betulnya sakit secara jasmani. Ada lagi yang cara matinya tidak di tempat tidur. Di mana? Di jalan raya, di pajak, di lapangan bola. Itu cara-cara mati. Ada yang di masjid, ada yang sedang baca Al-Quran, ada yang lagi ruku, ada yang lagi sujud. Teman saya ada yang lagi khutbah di atas mimbar. Begitu ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, habis begitu dia turun tangan jatuh. Habis khutbahnya, dia tutup khutbahnya, dia pun habis. Jadi baca bentuk mati itu. Kesimpulannya mana? Dari bentuk mati. Kalau sakaratul maut banyak bentuk. Sakaratul maut banyak bentuk. Mengiringi kematian. Itulah sakaratul maut, itulah mati. Terakhir yang kita minta mati secara wajar. Wajarnya mana? Wajarnya mana itu? Kalau bahasa doanya apa? Bapak doa kalau mati, doanya itu apa? Allahumma khtim lana fi husni. Itulah minta. Walaupun keputusan ada di tangan Allah. Seperti yang dikatakan Allah tadi, nggak tahu kita tempatnya di mana. Nggak tahu kita tempatnya di mana. Minta kita husnul khotimah. Mana yang dikatakan wafat secara husnul khotimah? Kalau kita lihat orang yang wafat lagi mengerjakan ibadah, itu tadi contohnya lagi baca Al-Quran yang baru-baru ini kan, seorang ustazah lagi baca Al-Quran, orang yang lagi hamba Allah yang lagi melaksanakan ibadah di masjid, di rumah, simpulannya mengerjakan ibadah. Ada lagi yang sedang menuntut ilmu, fisabilillah, ya, sedang berada di fisabilillah. Siapa lagi yang berada di fisabilillah ini? Siapa ini? Termasuk kita, orang yang menuntut ilmu, ya, ilmu agama, ya, bukan ilmu sesat, bukan ilmu sesat, ilmu agama. Tanpa terkecuali, sebab ilmu agama ini dituntut sampai kita mati, tanpa terkecuali, nggak pandang berumur, ya, nggak pandang berumur. Siapa lagi? Orang yang sedang mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan dirinya. Siapa lagi? Seorang, tadi itu ya, kalau ilmu agama, ya, ilmu agama,
dunia, tapi tidak yang menyesatkan. Ada ilmu dunia yang menyesatkan. Orang yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya dengan catatan halal pekerjaannya. Ya, tidak semua. Perlu kita perhatikan, mencari nafkah untuk kebutuhan dirinya, untuk kebutuhan istri dan anaknya, artinya keluarga, tapi yang pekerjaan yang halal. Yang halal. Jangan benyong nanti. Banyak udah benyong. Untuk apa? Untuk anakku. Kan gitu. Bagusan dia mengkorek, parek, motong rumput atau kerjaan yang halal daripada benyong mati. Ini mati apa namanya? Mati apa namanya? Mati offside. Offside ya? Mati ya. Jadi perlu perhatikan juga pekerjaan yang halal. Jangan mencari yang banyak, sedikit halal, apalagi banyak halal. Nah, itu yang dicari. Nah, hasilnya banyak halal, nah, itu lebih enak. Ya Pak, nah, hati-hati ya. Apalagi wanita, nah, seorang ibu yang melahirkan, seorang ibu yang melahirkan seorang anak, seorang ibu yang melahirkan anak, jangan seorang, bisa jadi nomor 4 kan, beberapa anak yang melahirkan. Ini mati syahid dengan catatan melahirkan hasil dari yang halal. Jadi juga untuk ilmu yang halal, pekerja yang halal, rezeki yang halal, melahirkan dari perbuatan yang halal, dan dari perbuatan yang haram. Cakapnya itu dari hubungan zina, tidak termasuk husnul khotimah. Kenapa begitu? Karena anaknya saja pun sudah tersangkut paut hukum dari perbuatan zina. Dari mana dia husnul khotimahnya? Jadi tidak sembarangan, tidak semudah untuk mencari husnul khotimah. Namun demikian, kita berdoa kepada Allah untuk dapat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam satu riwayat, yang husnul khotimah itu dia apapun proses cara kematiannya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Itu rahasia husnul khotimah salah satu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan Imam Al-Ghazali tentang kematian meningkatkan kewaspadaan kita terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Jangan kita lalai. Apa yang menyebabkan kelalaian dengan yang namanya mati adalah dunia, dalam bahasa kajian kita yang lalu. Gak ingat lagi, gak ingat bahwasanya Allah itu sangat dekat dengan urat leher kita. Artinya Allah sangat dekat, yang namanya mati sangat dekat dengan kita. Sibuk, mana contoh kesibukan itu? Kegiatan kita sehari-hari sibuk, lalai mengingat Allah. Maka dalam kajian Imam Al-Tayyah
salah satu terselip adalah zikrul maut. Zikrullah, zikrul maut. Inilah yang ditekankan Imam Al-Ghazali. Apa itu? Mengingat mati. Bukan nanti mati sampai 100 kali mati. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana kata kepada muridnya mengingat mati itu? Hindari kesibukanmu dengan dunia, jangan lupa kepada Allah. Ini banyak yang terjadi, banyak sekali terjadi. Terserah saya bilang. Maka saya bilang tadi, banyak yang kalau dikatakan hampir hangus amal ibadah dalam bulan Ramadan. Lalai kepada Allah. Nggak terbayang dia lagi, tidak teringat lagi dia, tidak terasa lagi dia bagaimana ibadah yang dia lakukan selama bulan Ramadan. Makanya saya bilang banyak Ramadhaniun, pengikut apa itu Pak? Pengikut Ramadan. Ya udah, Ramadan pergi, lupa dia semua. Lupa. Kalau dia merenungkan setiap malam, mungkin Ustaz menyampaikan apa itu? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, dikerjakan dengan iman dan yang ikhlas karena Allah, wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau mau yang menghayati itu telah diampuni Allah dosa-dosanya karena puasa Ramadan yang dia lakukan imanan wa ihtisaba, karena iman karena Allah kepada Allah, wa ihtisaba, ihsan. Kalau mau dia renungkan hadis Rasulullah. Tapi pada akhirnya enggak, kebanyakan tidak berpuasa hanya karena Ramadan, bukan karena Allah. Nawaitunya salah. Makanya harus kita telaah, kita teliti. Kalau puasa Ramadannya karena Ramadan, itulah dia Ramadan dia. Tapi kalau puasanya karena Allah, maka Imam Ibnu Taimiyah apa katanya? Jadikanlah puasa itu menjadi penyelamat dalam kehidupanmu. Satu, umat Muhammad dalam kehidupannya ini dia berpuasa dan berbukanya kapan? Dalam kehidupannya dia tetap berpuasa, dia berbuka sampai dia wafat. Kapan dinikmatinya? Nanti di yaumil akhir. Itulah perkataannya. Jadi apa artinya? Setiap saat kita menahan. Kalau sudah menahan, kembali kepada kaidah atas tadi, ghufiralahu, maka Allah akan ampuni baginya. Itu konsep. Jadi kalau puasa Ramadan identik dengan Ramadan, habis. Filsafat puasanya tak dapat. Yang kedua, fadilah dari puasa itu juga tak dapat. Apa fadilahnya? Adalah kejujuran. Orang yang berpuasa Ramadan itu akan melahirkan, menetaskan umat Muhammad yang jujur. Jadi gampang sekali kita melihat, mudah sekali kita melihat mana yang menindaklanjuti puasa Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu baru satu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Zikrullah, mengingat Allah, digandengkan dengan zikrul maut. Waspada
Bagaimana cara mewaspadainya supaya ingat dengan mati itu, supaya kita siap siaga dengan yang namanya maut itu? Jangan lupa kita bahwasanya kehidupan dunia ini adalah sementara. Jangan kita lalai. Lalai kita dengan perintah, dengan ibadah, lalailah kita dengan yang namanya mati. Makanya Allah mengatakan Al-Hakumut Takatsur. Pernah baca tidak Pak? Sholat sering dibaca itu. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Dua ya. Apa kata Allah? Al-Hakumut Takatsur. Silakan kamu bermegah-megahan. Silakan pesta, silakan poya-poya, silakan apa lagi, murah-murah, silakan. Al-Hakumut Takatsur hatta sehingga zurtum kamu masuk maqabir ke dalam alam baru terasa. Silakan. Ini banyak sekarang. Wah, gak tanggung. Macamnya balas dendam saja. Macam balas dendam. Yang satu bulan. Macam balas dendam. Ya Allah, ya Allah. Sehingga terdapat lewat sholat Jumat. Asyiknya menikmati kemegahan dunia. Tinggal sholat Jumatnya. Dan dalam waktu Ramadan itu gak pernah tinggal sholat Jumat. Begitu habis Ramadan masuk Syawal, macam balas dendam saja. Lalai. Pekak-pekik wajib di sini. Slow saja. Entahlah nantilah. Udah capek satu bulan. Capek satu bulan itu masjid. Sekarang apa yang terjadi? Akhirnya jangan nanti timbul penyesalan. Ini baru satu pikiran. Belum selesai belum. Bagaimana keadaan orang yang sakratul maut? Bagaimana keadaan orang sudah mati? Bagaimana ceritanya orang yang mati dengan yang hidup? Apakah punya hubungan? Punya. Bagaimana cerita alam barzah? Bagaimana cerita alam barzah menuju pintu gerbang akhirat? Makanya kita tidak boleh sepilih. Pertama dengan yang namanya maut. Allahumma hamil alaina bi syakratil maut. Doa kita itu, ya Allah, Allahumma hamil alaina bi syakratil maut. Ya Allah, mudahkan aku, ringankan aku, apalagi entengkan aku pada sakratul maut. Jangan lupa doa supaya Allah mahawin alaina fi syakratul maut wan najata minan nar afwahidal hisab, supaya ada keringanan dalam menghadapi hisab. Hisab itu ada dua. Hisab di yaumin, di dunia. Yang kedua hisab ada tiga. Yang kedua hisab di alam barzah. Yang ketiga hisab di yaumil akhir. Ada hisab itu sudah ada di dunia ini, tapi banyak yang nggak tahu. Dengan ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita sedang dihisab. Gak terasa juga ujian ini. Ada yang seru doanya, ada yang sedang, ada yang memang sakit menyakitkan. Tapi itulah sakratul maut. Kalau bagi yang paham, insya Allah dia cepat berbalik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan dunia. Jadi kadang-kadang udah sakratul maut,
yang slow yang kita bilang, itu sakratul maut. Atau sakratul yang parah itulah yang sudah kadang 3 bulan, bahkan ada setahun, 2 tahun, ya, setahun, 2 tahun, tak juga sadar, pada sakratul maut. Kenapa? Bisa jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Bisa jadi sudah dicabut Allah, udah ditutup Allah. Hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Inilah yang kita takutkan. Makanya zikrul maut selalu ingat kepada Allah. Cara ingat Allah itu adalah aqimis shalah, dengan ibadah. Insya Allah berikanlah itu hidayah, Allah berikanlah itu petunjuk kepada kita. Allah pun ingat kepada kita. Kalau sudah Allah ingat kepada kita, Allah ingatkan, hei Uthman, nggak lama lagi. Kalau sudah dekat dengan Allah, Allah ingatkan. Seperti Rasulullah SAW diingatkan Allah dengan datangnya malaikat Israfil. Gak lama lagi. Nah, jadi yang dekat dengan kita itu adalah mati. Kira-kira ada yang dekat ini? Dan yang dekat dulu. Semua sedang dekat. Masalahnya tidak jauh. La yastaqiluna wa la yastaq. Gak ada yang tahu masalah waktu itu aja. Sepakat kita bisa, kita belakangan. Ya lagi ya, sepakat kita ya, kita belakangan. Tapi di antara kita nggak tahu juga sampai duluan. Jadi insya Allah saya belakangan. Supaya kita mengenal atau tidak datang. Kan gitu. Ada doa belum? Ada doa belum? Doa kepada Allah. 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan. Ya Allah, bahasa Indonesia, ya Allah, terimalah amal ibadahku yang baru berlalu. Ya Allah, siapkan jasmani dan rohaniku dan panjangkan umurmu untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan nanti setelah mendekati Ramadan. Itu doa-doa ulama itu. Makanya panjang-panjang umur semua. Umur yang dipanjangkan Allah itu adalah untuk beribadah. Ibadah mana? Setiap saat satu ibadah yang setiap saat. Apa ibadah setiap saat? Zikrullah. Ingat kepada Allah. Bukan sholat 5 waktu. Zikrullah itu setiap saat, setiap detik kalau bisa bilang. Baru di mana zikrullah itu? Akhirnya sholat dan zikrillah. Tegakkanlah sholat mengingat Allah. Sholat itulah dia. Nah, kalau sudah kita dekat dengan Allah, berarti wajah dari, maka kita hadapkanlah hati kita ini dengan lurus kepada Allah. Allah pun nanti dekat dengan kita. Ingatkan Allah nanti, insya Allah ingatkan Allah. Apa-apa nanti datang kepada kita, bahwasanya kita akan kembali kepada Dia. Tapi rahasia cerita boleh, ini cerita. Tapi rahasia itu kita dengan Allah. 100 hari menjelang hari terakhir ba'da asar. Di dalam kitab Duratul Nasihin, 100 hari menjelang kematian sampai hari terakhir ba'da asar, jatuhlah daun catatan amal. Habislah kita. Ba'da asar jatuh. Kapan wafatnya? Ada yang menjelang subuh, ada yang di tengah malam, ada yang di siang hari, ada yang di ba'da asar. Proses kematian waktu. Inilah yang kita sampaikan malam hari ini. 6 diskusi Rasulullah, yang diskusi dengan Muhammadnya, dengan murid-muridnya. Yang pertama adalah tentang kematian. Artinya kita sudah tahu, ingat dengan yang namanya
Kalau sudah ingat dengan mati, maka kesimpulannya malam hari ini belum tuntas. Apa itu? Dekatkan diri dengan Allah. Apa itu? Ibadah. Apa ibadahnya? Sholat. Sudah pasti ditutup dengan Astaghfirullahaladzim. Walaupun kepada Allah. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, Allah akan dekat dengan kita, kasih sayang datang kepada kita. Dikabari Allah, kita akan mau pulang kepada Allah. Mau dikabari enggak? Jangan dibilang dikabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berpulang ke rahmatullah, hamba Allah. Kan itu kan? Hamba Allah bernama Sianu binti atau Bintianu, umur sekian, jam sekian, tempat yang sekian, akan dikuburkan ba'da ini, selesai. Itu kan wajib. Bila yang mau berbalik, yang mau kita itu Allah yang ngabari sama kita. Fatimah, kalau akan pulang hari ini, mau? Dia bilang nggak bisa. Nggak ada cerita bantah. Nggak ada, siap. Kalau itu udah, sebelum itu 100 hari kita bersiap-siap. 100 hari itu berapa bulan, Bang? 3 bulan. 3 bulan ya? Nah, 3 bulan kan mantap. Daripada datang Israel 1 hari, nggak bisa kita bantah. Nah, 100 hari menjelang kematian nanti siapa kan? Insyaallah kita sudah ada tanda-tandanya. Udah ada tanda-tanda dulu? Belum ya? Belum, jangan dulu. Karena tanggal 29 kita hari raya haji. Jangan dulu, udah daftar. Udah daftar pada kurban kan gitu. Nah, jangan dulu. Namun demikian, panjanya ada la yastakhirun wala yastaq. Kalau tiba ajalnya itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Titik Bapak ini kita simpulkan siap untuk ya. Siap untuk mati, nggak siap, nggak ada cerita. Kalau sudah siap, bongkar lagi apa? Ramadan yang baru berlalu, gas. Sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin lalai, mana dia dengan mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan kita semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah mengampun, kepada jemaah yang sebanyak-banyaknya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.